Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifani Fitri dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel saya dengan judul Analisis Kemampuan Siswa dalam Berkomunikasi Secara Matematis pada Soal Statistika Berdasarkan Gaya Belajar. Pada pembahasan yang pertama yaitu ada abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara matematis pada soal statistika berdasarkan gaya belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angkat gaya belajar, wawancara guru, tes kemampuan komunikasi matematis, dan wawancara kepada subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 6 subjek penelitian yaitu dengan gaya belajar dan tingkat kemampuan komunikasi matematis yang berbeda-beda. Untuk yang kedua yaitu ada pendahuluan. Sebagai siswa mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan ide-ide matematika pada saat menyelesaikan soal. Berdasarkan hasil observasi dengan guru matematika menyatakan bahwa di MTS Negeri 5 Brebes belum pernah melakukan pengelompokan gaya belajar dan pemberian tes kemampuan komunikasi matematis kepada siswa. Untuk yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Subjek penelitian ini terdapat 6 siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angkat gaya belajar, tes kemampuan komunikasi matematis, wawancara, dan dokumentasi. Angkat terdiri dari 15 pertanyaan dengan indikator gaya belajar dan tes terdiri dari 5 soal berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis. Wawancara dibuat untuk memperkuat hasil analisis dan dokumentasi berupa foto, hasil angkat, hasil tes, dan hasil wawancara. Sebelum instrumen digunakan akan dilakukan validasi terlebih dahulu oleh validator ahli. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini yaitu hasil validasi instrumen tes. Selanjutnya akan dilakukan indeks kesukaran soal dengan taraf signifikan 5% dan M-nya yaitu 27. Bisa dilihat pada tabel berikut. Indeks kesukaran soal. Untuk yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 6 siswa sebagai subjek dengan masing-masing gaya belajar dan tingkat kemampuan komunikasi matematisnya. Di sini terdapat tabel subjek penelitian yaitu bisa dilihat pada layar berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembahasan, di mana 3 siswa berada pada kategori rendah untuk kemampuan komunikasi matematisnya dan 10 siswa berada pada kategori sedang, 17 siswa berada pada kategori rendah. Sedangkan untuk angkat gaya belajar dominan pada gaya belajar visual sebanyak 19%, auditori sebanyak 8%, 8 siswa, dan kinestetik sebanyak 3 siswa. Untuk subjek yang pertama yaitu gaya belajar visual sebesar 15%, kemampuan komunikasi matematisnya sedang atau 28%. Subjek yang kedua gaya belajar visual sebesar 15%, kemampuan komunikasi matematisnya rendah atau 25%. Subjek yang selanjutnya gaya belajar auditori sebesar 15% dengan kemampuan komunikasi matematis sedang atau 28%. Subjek yang selanjutnya gaya belajar auditori sebesar 13% dan kemampuan komunikasi matematisnya yaitu rendah sebesar 23%. Dan subjek yang selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik sebesar 13% dengan kemampuan komunikasi matematis sedang atau sebesar 28%. Subjek yang terakhir gaya belajar kinestetik sebesar 13% dan kemampuan komunikasi matematisnya rendah atau sebesar 17%. Untuk yang terakhir atau kelima, simpulan bisa dilihat pada layar telah disimpulkan yaitu sebagai berikut. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.